Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Aku kembali lagi untuk menemani waktu kalian, untuk menjadi teman kalian, untuk menemani malam kalian, yang dimana kalau malam itu pasti susah banget ya buat istirahat. Kenapa sih kalau malam tuh pasti susah banget buat istirahat? Padahal kan capek. Fisik capek, pikiran capek, semuanya capek. Tapi kalau misal udah menyentuh waktu malam, itu pasti susah banget rasanya buat ngasih waktu buat diri sendiri. Iya kan? Ya, udah capek tapi tetap aja buat istirahat tuh pasti rasanya susah banget. Dan alhasil lagi dan lagi kamu gak bisa istirahat. Mau istirahat bagaimana kalau pikiran aja kemana-mana, iya kan? Dan sekarang kenapa aku tuh berusaha banget buat upload yang gak terlalu lama, jadi biar bisa mengisi waktu kamu yang dimana yang tadinya diisi dengan hal-hal yang gak baik, kayak overthinking atau mikirin hal-hal yang itu tuh menguras tenaga kamu. Seharusnya kamu gunakan buat istirahat. Dan kalau emang lagi gak bisa, aku temani waktu istirahat kamu supaya bisa menjadi teman, ya. Dan untuk keadaan hari ini bagaimana? Apa lagi sedih? Apa lagi galau? Lagi galau gak nih? Ya aku harap sih bahagia ya. Masa galau sih? Tapi kalau galau, kenapa? Ini baru awal bulan loh, masih galau. Ada hal yang belum usai? Atau masih ada perasaan yang masih ngeganjel di masa lalu contohnya? Atau apa? Ya, oke, mungkin banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu yang masih mengganjal di hati kamu. Contohnya kayak kamu udah serius sama seseorang, tapi seseorang itu malah nyakitin kamu, malah matahin hati kamu, malah bikin hati kamu tuh hancur banget. Kadang kan kita sering ya nemu seseorang yang seperti itu. Gak sering sih, mungkin lebih tepatnya setiap kamu berusaha untuk membuka hati, setiap kamu berusaha untuk memulai dengan orang baru, memulai hubungan baru, cerita baru, awal yang baru, pasti ada aja salahnya. Iya enggak? Salahnya tuh mungkin bukan karena kamu salah memilih. Emang Tuhan memberikan kamu pasangan yang salah. Iya, karena gini loh, karena ketika kita udah yakin membuka hati, karena ketika kita udah yakin sepenuhnya milih dia, karena dia tuh yang terbaik, tapi ternyata apa yang kamu anggap terbaik, itu belum tentu terbaik pilihannya. Iya kan? Dan untuk di podcast kali ini aku akan membahas tentang mengenai seseorang yang kamu anggap terbaik tapi bukan terbaik menurut pilihannya. Jadi kadang kalau kita udah memilih sesuatu, pasti kan kita menganggap kalau itu adalah sesuatu yang paling terbaik menurut pilihan kita. Tapi kita lupa kalau apa yang kita pilih itu belum tentu terbaik menurut pilihan Tuhan. Pasti di kehidupan kamu banyak temukan orang-orang baru dalam hidup kamu. Ya kan? Ya sepertinya kamu banyak mengenal orang baru, kamu banyak memulai dengan orang baru, tapi nyatanya semua itu gak ada yang cocok gitu loh. Gak ada yang emang benar-benar bisa dapetin hati kamu. Atau bahkan kamunya sendiri yang susah buat terbuka dan susah buat mulai lagi. Iya, memang kalau membahas tentang percintaan itu semua gak hanya tentang bahagia aja. Pasti ada lukanya juga, ada rasa sakitnya juga.
Ya sama halnya kayak kehidupan. Jadi kalau kamu menganggap kalau percintaan kamu tuh gak pernah berjalan dengan baik, pasti selalu salah, selalu sakit, selalu kecewa, bukan berarti kamu tuh gak bisa bahagia. Percintaan juga balance kok, sama kayak dengan kehidupan. Jadi ada senengnya, ada juga sedihnya, lukanya. Dan kalaupun kamu merasa kamu memilih pasangan itu udah yang paling terbaik, tapi kalau menurut Tuhan itu bukan yang terbaik, yang kamu dapat apa? Rasa sakit kan? Rasa kecewa kan? Dan luka yang begitu dalam. Dan itu yang bikin rasa trauma kamu tuh muncul. Jadi kayak takut untuk memulai lagi, takut untuk jatuh cinta lagi. Sebenarnya kalau untuk jatuh cinta itu gak perlu takut. Ya memang rasa trauma itu ada, cuman kamu harus bisa meminimalisirnya. Kamu juga gak mungkin kan terus menerus dalam keadaan seperti ini, fase seperti ini. Lambat laun fase itu juga bisa kamu lewati dengan baik. Jadi kalau misalnya kamu ingin memulai lagi, pastikan kalau dia tuh benar-benar yang terbaik buat kamu. Kadang kan kalau kamu anggap yang terbaik, ya udah, kamu ngerasa dia yang paling spesial, dia yang paling terbaik. Tapi setelah itu kamu nggak tahu nanti ceritanya akan seperti apa. Apakah kamu dengannya itu akan sama-sama terus, akan baik-baik aja. Tapi kalau menurut Tuhan, dia bukan yang terbaik. Iya, walaupun kamu menganggap dia yang paling terbaik, kalau menurut Tuhan dia bukan yang terbaik, pasti akan Tuhan jauhkan. Dalam kehidupan dewasa ini, selain kamu menemukan banyak orang, pasti dari banyak orang itu dia cuma datang sesaat lalu pergi lagi ya. Iya enggak? Jadi kayak ya udah, datang aja, habis itu pergi, kayak singgah doang gitu loh. Mungkin emang bukan berarti kamu masih takut ya, atau masih ada rasa trauma. Dan mungkin juga kalau kamu tuh masih ada sesuatu yang emang itu berkaitan dengan masa lalu kamu, yang bikin kamu tuh susah buat jatuh cinta lagi. Mungkin emang kaitannya dengan masa lalu itu mungkin karena ceritanya kali ya. Kalau seseorang udah ngerasa disakitin, udah ngerasa dikhianatin banget, dikecewain banget, ya itulah timbulnya akan susah buat mengenal orang baru. Jadi kayak sekarang tuh semakin dewasa kayak lebih ke biasa aja gak sih sama orang-orang yang datang. Jadi kayak ya udah, datang ya datang. Jadi kayak ya udah, datang mah datang. Endingnya nanti akan seperti apa, alurnya akan seperti apa, lebih ke ya udah terima aja. Karena kan kita juga nggak ada yang tahu apakah nanti takdirnya akan bareng atau enggak. Yang penting kita sebagai manusia tuh jalani aja. Dan kalau emang kamu ngerasa rasa takut dan trauma kamu itu besar, kamu ngerasa kamu susah banget bersuka lagi, kamu harus lebih pilih-pilih lagi ya. Apa yang kamu pilih, itu kamu pastikan lagi. Karena kalau seseorang itu serius dan tulus, mau bagaimanapun diri kamu, mau sebanyak apapun kekurangan kamu, ia gak akan pernah pergi. Ia akan menutupi kekurangan kamu dengan kelebihan yang dia punya. Kalau aku boleh tanya, sebenarnya definisi orang tulus itu seperti apa sih? Seperti apa? Ya banyak ya. Orang tulus itu emang banyak, cuman emang yang bener-bener tulus dan mau menerima itu tuh gak banyak gitu loh. Karena dalam hubungan itu kita berbicara mengenai menerima. Bukan soal kehidupan aja yang kita bisa terima, tapi soal percintaan juga. Menerima kekurangan yang ada di diri masing-masing, menutupinya dengan kelebihan yang ada di diri masing-masing. Dan juga segala hal apapun yang emang itu berkaitan dengan hubungan. Mau ada permasalahan, mau ada sesuatu yang bikin
semuanya itu berantakan, sebisa mungkin harus bisa menghandle-nya dengan baik. Karena kalau orang yang tulus itu mungkin setiap pemikiran orang itu berbeda-beda ya. Mungkin lebih simpelnya itu gini. Orang yang selain mau menerima itu orang yang benar-benar bisa menyayangi dengan baik, benar-benar bisa memperlakukan dengan baik. Karena cari seseorang yang sama-sama butuh, yang sama-sama bisa peduli, bisa menyayangi itu penting. Tapi jangan lupa, jangan hanya maunya diperlakukan dengan baik tapi gak bisa memperlakukan pasangannya dengan baik. Kalau seperti itu kan jatuhnya gak balance. Kadang kan ada ya, mungkin banyak yang orang kamu temui, kamu udah nge-treat dia dengan baik tapi dia gak nge-treat kamu dengan baik. Itu kan jadi kayak gak balance banget. Gimana cara saling menyayangi ya kalau seperti itu? Dan kalau emang kamu ngerasa kamu masih sedih, kamu ngerasa kamu masih galau, atau masih ngerasa belum selesai cerita di masa lalu kamu, gak apa-apa ya. Gak usah terburu-buru dalam memulai, gak usah terburu-buru dalam mencari. Karena jodoh terbaik yang nantinya akan Tuhan berikan itu akan datang dengan sendirinya. Dan itu merupakan jodoh yang paling baik yang udah Tuhan tentukan untuk kamu. Tapi kadang kita sebagai manusia itu ngerasa kayak bosan sendiri, iya gak sih? Kita emang sebagai manusia itu emang hidup berdua ya. Jadi pasti kalau sendiri tuh kayak sepi, gak punya teman, gak punya tempat untuk jadikan rumah. Ada saatnya seseorang itu butuh pasangan, ada saatnya juga kadang ia ngerasa pengen sendiri. Iya enggak? Kalau kamu kadang suka gitu enggak? Suka gitu enggak? Jadi kadang kamu ngerasa pengen punya, tapi kadang juga kamu ngerasa kayak nyaman sendiri. Nah itulah manusia. Jadi gak bisa ditebak, jadi maunya seperti apa dan bagaimana. Dan kalau kamu ngerasa kalau cerita kamu belum selesai, jangan berlarut dalam kesedihan ya. Jangan kalau dia pergi, dia udah gak ada lagi buat kamu, tandanya dia bukan yang terbaik buat kamu. Gak apa-apa, ikhlasin. Karena dalam hubungan itu selain kita berbicara tentang menerima, kita juga berbicara tentang ikhlas. Jadi apapun takdirnya, apapun alurnya, dan emang kalau suatu saat nanti dia udah gak ada buat kamu harus bisa menerima, kamu harus bisa mengikhlaskan. Walaupun aku tahu, aku cuma bisa ngomong ikhlas itu mudah, tapi untuk menjalaninya itu susah. Aku cuma mau ngingetin ke kamu, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang emang udah seharusnya pergi. Jangan pernah mengejar sesuatu yang emang dia gak mau dikejar. Jadi buat apa? Yang ada hanya membuat kamu lelah aja, dan membuat kamu ngerasa kamu itu disia-siain dengan seseorang yang kamu pilih yang kamu anggap dia terbaik. Gak apa-apa kok, gak ada salahnya kalau mau memberikan effort sama orang. Gak ada salahnya kalau emang mau menyayangi seseorang. Cuman kamu juga harus tahu batasannya. Kamu juga harus tahu kalau menyayangi seseorang itu cukup secukupnya aja, perlu seperlunya aja. Jadi jangan berlebih-lebihan. Nanti yang sakit siapa? Kamu sendiri. Kamu yang udah memberikan effort yang besar buat dia, kamu yang udah ngasih yang terbaik, tapi dia malah gak sebaliknya. Kamu jangan selalu menyalahkan diri kamu jangan selalu menyalahkan Tuhan karena telah memberikan pasangan yang salah. Justru dari kesalahan itu, dari kegagalan itu, dan dari kekecewaan itu yang membuat hati kamu tuh menjadi lebih kuat. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam memilih. Karena
Kalau kita nggak ngerasain rasa sakit dulu, kalau kita nggak ngerasain rasa kekecewaan, kalau kita nggak mengenal apa itu luka, pasti kita nggak akan bisa kuat, ya kan? Pasti kamu nggak akan bisa kuat hatinya. Walaupun kamu ngerasa udah kuat, dan kalau suatu saat nanti kamu ngerasa ini terulang lagi, pasti kamu rapuh lagi. Dan ngerasa kalau semua orang sama aja. Jangan suka beranggapan seperti itu ya. Setiap orang itu udah memiliki porsinya sendiri, udah memiliki kepribadiannya tersendiri. Setiap manusia itu berbeda. Jadi kamu gak bisa menyamaratakan setiap orang yang kamu temui. Cuma karena kamu berbicara seperti itu, cuma karena kamu menutupi rasa trauma dan rasa sakit kamu yang pernah kamu alami. Sebenarnya gak ada yang salah kok, cuman emang harus lebih berhati-hati lagi supaya gak salah lagi dalam jatuh hati dan menentukan pilihan untuk menjadi pemilik hati. Kadang kalau misalnya kamu ngerasa kamu lagi butuh banget seseorang, jadi ya udah, kamu terima seseorang yang datang, tapi kamu lupa bahwa hati kamu tuh pernah luka loh. Hati kamu tuh pernah kecewa. Dan kamu pernah ngerasa begitu patah banget cuma karena kamu udah serius tapi salah orang. Iya kan? Dalam kehidupan dewasa ini kita banyak menemukan orang-orang yang berbeda. Ada yang emang itu serius, ada yang juga yang emang datangnya emang gak buat bahagia tapi emang buat luka. Jangan suka menyalahkan diri kamu ya. Kamu gak bisa bahagia kok. Orang-orang beruntung banget ya punya pasangan kayak gitu. Kok orang-orang bisa bahagia banget ya? Atau kok orang-orang bisa seperti itu? Aku kapan? Gak apa-apa kok, cuman jangan terlalu iri sama orang lain ya. Kalau orang lain mendapatkan seseorang yang terbaik, berarti memang seseorang itu yang terbaik. Orang yang emang udah Tuhan kasih untuknya, dan itu memang yang terbaik. Cuman kalau kamu menemukan seseorang yang emang dia bukan yang terbaik, sampai kapanpun Tuhan akan kirimkan seseorang yang salah buat kamu. Biar apa? Biar kamu tahu bahwa untuk menemukan jodoh terbaik itu bukan soal kecepatan waktu, tapi soal ketepatan waktu. Jadi kalau emang nanti waktunya udah tepat, emang udah seharusnya Tuhan kasih, pasti akan Tuhan kasih dengan yang terbaik. Ya, kalaupun emang saat ini seseorang yang kamu sayangi itu udah pergi dari hidup kamu dengan meninggalkan luka, kekecewaan, dan kesedihan, gak apa-apa ya. Walaupun aku tahu itu sakit, walaupun aku gak bisa ngasih support secara langsung buat kamu, aku gak bisa mendengarkan cerita kamu bagaimana, tapi aku tahu rasa sakit itu akan selalu membekas. Rasa kekecewaan itu akan selalu teringat, dan luka itu akan membekas di hati karena saking dalamnya luka yang kamu berikan untuk hati kamu sendiri. Aku tahu kok, emang gak mudah buat kita tuh move dari semuanya. Emang gak mudah buat kita tuh menata ulang lagi, memulai lagi, dan semua dalam keadaan hati sudah kembali baik. Ya emang semua itu gak mudah. Semua perlu proses dan waktu. Tapi kamu harus ingat satu hal. Mencintai bukan soal menerima. Mencintai itu juga soal mengikhlaskan. Jadi kalau emang dia yang kamu anggap terbaik tapi menurut Tuhan bukan yang terbaik, ikhlasin ya. Kamu harus menerima kalau dia tuh bukan seseorang yang emang pas buat kamu. Kalau dia emang bukan seseorang yang terbaik buat kamu, gak perlu ngarepin dia balik, gak perlu dapetin perhatian ataupun sesuatu dari dia lagi. Karena kalau emang dia yang terbaik,
Sejauh apapun dia pergi, sejauh apapun dia melangkah, kalau emang dia yang terbaik buat kamu, mau kemanapun dia pergi, dia pasti kembalinya sama kamu. Dia pasti pulangnya ke rumah kamu. Rumah yang dimana dulu kalian tempati sama-sama. Rumah yang dimana dulu itulah menjadi tempat dimana kalian tuh saling bercerita, saling menuangkan pikiran, keluh kesah. Dan sekarang rumah itu telah kosong karena penghuninya telah pergi. Ya, jadi walaupun kamu ngerasa sakit, walaupun kamu ngerasa trauma, kamu harus bisa menyembuhkan semua itu. Karena gak selamanya kamu akan berada di fase itu. Kamu perlu sembuh, kamu perlu bangkit, dan kamu perlu semangat untuk itu. Karena semakin kamu tersisa dalam keadaan itu, hal itu juga yang akan merugikan diri kamu. So, kenapa aku bilang merugikan? Ya karena hal tersebut dapat menguras hati kamu, menguras pikiran kamu, menguras rasa trauma kamu yang semakin dalam. Karena kamu yang gak berusaha buat menyembuhkan rasa trauma itu, menyembuhkan luka kamu sendiri. Jangan beranggapan mau separah apapun lukanya, mau sedalam apapun lukanya, luka itu gak bisa sembuh. Semua bisa sembuh kok, kalau memang kamu yang berusaha untuk menyembuhkannya. Memang menurut sebagian orang ada yang bilang kalau untuk menyembuhkan itu perlu adanya orang lain, kayak orang baru datang menyembuhkan. Ya emang, tapi kan kadang gak semua orang baru itu datang untuk menyembuhkan ya. Ada yang orang baru datang emang cuma ya udah sesaat doang. Habis itu pergi dan membuat luka baru, yang dimana luka lama aja belum pulih, tapi dibikin luka baru yang ada double dong rasa sakitnya, double dong rasa traumanya. Dan dari situlah kamu harus lebih bisa memilih yang mana yang terbaik, mana yang bukan. Jangan terburu-buru ya. Nanti juga jodoh yang terbaik buat kamu akan datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Dan kalau kamu udah ngerasa disakitin banget, kamu harus bisa menerima bahwa segala rasa apapun yang kamu rasakan saat ini itu adalah sebuah bentuk pendewasaan kamu, supaya kamu bisa belajar untuk menerima segala rasa sakit yang Tuhan berikan, segala kecewa yang emang itu berasal dari seseorang yang kamu sayangi, dan juga belajar untuk mengikhlaskan bahwa apa-apa yang udah terjadi sama diri kamu itu gak lepas dari kehendak Tuhan. Jadi kamu harus bisa menerimanya dan mengikhlaskannya, bahwa apa yang kamu anggap dia yang terbaik belum tentu seseorang itu terbaik menurut pilihannya. Dan apa yang kamu anggap dia yang paling membahagiakan belum tentu selamanya akan membahagiakan. Dan kalau kamu menganggap bahwa semua orang itu sama aja, kamu salah. Karena Tuhan menciptakan setiap manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda pola pikir, hatinya, pikirannya, dan cara dia nge-treat kamu itu pasti berbeda. Jadi jangan selalu menyamaratakan ya. Gak baik seperti itu. Kalaupun sakit gak apa-apa sakit, kecewa gak apa-apa. Cuman jangan selalu beranggapan bahwa kamu takut memulai cuma karena pasti semuanya sama aja, endingnya pasti sama aja. Hey, kita tuh sebagai manusia, kita gak tahu alur kita akan seperti apa. Kehidupan kita, percintaan kita, masa depan kita gak ada yang tahu ke depannya kita akan bagaimana, kita akan bertemu dengan siapa, apakah kita akan mendapatkan luka lagi atau enggak. Kita kan gak ada yang tahu. Jadi kalaupun kamu mau memulai, bener-bener kamu pastikan dulu hati kamu udah pulih, udah sembuh, supaya kamu bisa memulai dengan keadaan hati yang baru, hati yang udah sembuh. Dan harus lebih pintar lagi dalam memilih ya, supaya gak salah lagi. Karena gak ada yang mau mengulangi kesalahan yang kedua kali. Gak ada yang mau
mengalami kekecewaan dan kegagalan yang kedua kali, ya kan? Setiap orang pasti menginginkan bahagia, cuman emang kamu harus lebih pintar lagi dalam memilih, ya. Gak apa-apa kalau emang suka mendapatkan seseorang yang salah, pernah serius namun salah orang. Itu ada sebagian dari perjalanan kamu, hingga nanti kamu bisa menemukan yang paling terbaik di antara semuanya. Oke? Jangan berlarut dalam kesedihan ya. Jangan galau terus. Kalau kamu ngerasa hati kamu belum sepenuhnya pulih, kamu cari sesuatu yang bisa bikin hati kamu kembali pulih. Banyak kok caranya. Jadi jangan terlalu berlarut dan jangan terlalu menyiksa diri kamu ya. Kalau emang dia pergi, dia udah gak ada lagi buat kamu, dia ninggalin luka, kekecewaan, berarti tandanya dia bukan yang terbaik. Gak apa-apa, ikhlasin ya. Gak perlu ngarepin seseorang yang emang bukan terbaik buat kamu. Gak perlu mengharapkan seseorang yang emang dia itu udah melukai hati kamu. Nanti akan Tuhan gantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik, dengan seseorang yang terbaik pilihannya. Gak perlu khawatir soal jodoh ya, karena kalau misalnya nanti udah dirasa tepat waktunya, pasti akan Tuhan berikan yang terbaik. Memang dalam percintaan itu kita akan menemukan akan ada berada di fase yang emang itu berbeda-beda sih. Kayak ya udah fase kekecewaan, kegagalan, dan nanti kita akan berada di fase bahagia dengan seseorang yang emang itu yang paling terbaik. Jadi kalau kamu ngerasa kamu mungkin yang bukan terbaik, kamu yang banyak kurangnya, sampai-sampai kamu ngerasa kamu udah berpasangan salah terus cuma karena diri kamu yang banyak kurangnya. Gak boleh berbicara seperti itu ya. Bukan kamu yang banyak kurangnya, bukan kamu yang kurang bersyukur, tapi emang kamu hanya menemukan seseorang yang salah aja. Belum tepat waktunya. Kamu pulihkan diri kamu sebelum nantinya kamu siap untuk memulai lagi. Rasa takut, trauma, luka, semua yang kamu rasain, semua itu bisa sembuh kok. Bisa, gak ada yang gak bisa. Nanti juga sembuh sendiri. Setelah semuanya sembuh, kamu akan berada di fase yang dimana semua akan kembali seperti awal. Keadaan kamu yang mulai membaik, keadaan hati kamu yang udah mulai bisa untuk menghilangkan semua yang kamu rasakan sebelumnya. Jadi, kalau kamu mau menyembuhkan diri kamu harus punya niat dulu. Kamu bisa sembuh. Jangan pesimis dulu, oke? Dan mungkin aja segini dulu podcast aku kali ini. Semoga, aku harap kamu gak salah lagi dalam menentukan pilihan. Kamu gak salah lagi dalam memilih. Harus lebih berhati-hati lagi ya. Kamu juga gak mau kan kalau suatu saat merasakan hal yang udah kamu rasain. Sakit gak rasanya? Sakit kan? Enak gak rasanya? Gak enak kan? Jadi kalau kamu mau merasa kamu bahagia, kamu harus lebih pintar lagi dalam memilih. Walaupun kamu rasa kamu udah selektif dalam memilih, udah yakin dia yang paling terbaik, kamu harus benar-benar mantepin hati kamu, apakah dia yang paling terbaik atau bukan. Karena apa yang kamu rasa itu yang terbaik, tapi kalau menurut Tuhan bukan yang terbaik, tetap aja kamu akan merasakan hal yang bikin kamu sakit lagi. Tapi jangan lupa, di setiap hubungan yang udah kamu jalani, di setiap perjalanan yang udah kamu lewati, semua itu ada pembelajarannya, semua ada hikmahnya di balik semua rasa sakit yang udah kamu rasakan. Jadi hal itu juga yang bisa kamu jadikan motivasi dan acuan kalau sebelumnya kamu pernah patah. Jadi setelahnya kamu untuk minimalisir supaya nggak terjadi lagi rasa sakit itu. Oke? Nanti aku temani kamu lagi ya, supaya kamu nggak ngerasa sendiri, supaya kamu ngerasa punya teman. Walaupun teman itu jauh sih, tapi nggak apa-apa ya.
Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya ya, di episode-episode selanjutnya. Makasih buat semuanya yang udah selalu setia mendengar konten aku. Makasih buat yang udah selalu support sampai sejauh ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, yang lebih menarik dan supaya di setiap episodenya bisa menjadi penenang buat kamu, bisa menjadi teman buat kamu. Dan juga ya semoga kamu selalu suka di setiap karya yang aku hasilkan. Dah, see you.